Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share-nya ya. Hai teman-teman, balik lagi di channel saya. Lalalalalala. Nah, untuk video kali ini adalah sambungan dari video sebelumnya, masih terkait sharing perjalanan bangun rumah pribadi saya. Tapi sebelum itu saya mau update terkait skincare rutin saya, yaitu yang kalian tahu saya itu pakai rangkaian face care dari Scarlett Whitening yang acne seriesnya. Untuk memaksimalkan hasilnya, saya menambahkan satu produk lagi dari Scarlett Whitening, yaitu Acne Essence Toner. Nah, kayak gini. Nanti juga akan saya kasih tahu untuk step-stepnya dari awal sampai akhir, karena ini ada penambahan produknya, jadi kalian mungkin jadi berubah lagi untuk stepnya. Sebelum itu saya mau kasih tahu dulu untuk cara pakainya ya, cara pakai dari si Acne Essence Toner ini. Nah, untuk cara pakainya ini lucu banget ya, cantik banget untuk kemasannya. Jadi untuk cara pakainya kalian bisa tuangkan secukupnya ke tangan kalian. Nah, untuk Acne Essence Toner ini dia bisa pakai kapas atau non kapas gitu ya, jadi langsung ke tangan gitu. Terus kalian bisa usap secara merata gitu ke seluruh wajah kalian, tunggu sampai meresap gitu. Nah, untuk kandungannya itu kalian bisa lihat di sini, juga bisa baca-baca. Ini saya sebutkan salah satunya, misalkan yaitu dia tuh ada kandungan zinc sebum ya. Zinc sebum itu dapat meminimalkan kemerahan yang diakibatkan oleh jerawat. Terus dia itu ada green tea water dan tea tree water, yang mana dia punya sifat antimikrobanya, dapat mengobati jerawat. Terus dia punya phytosqualane yang dapat mengurangi kemerahan dan pembengkakan gitu. Jadi kalau misalkan ada jerawat tuh suka merah gitu ya, sama bengkak gitu si daerah jerawatnya. Nah, kalian bisa baca-baca juga, dia tuh ada mugwort, terus natural vitamin C gitu ya, ginkgo ekstrak gitu ya. Terus manfaatnya juga banyak gitu. Oke, terus untuk harganya itu dia sama seperti produk Scarlett Whitening lainnya, yaitu 75.000 satuannya. Satuan ini 75.000. Terus dia udah terregister di BPOM juga, jadi kalian jangan ragu. Dia tuh non test on animals, bebas merkuri dan hidroquinone yang paling penting karena buat wajah kita ya. Terus kalau misalkan untuk step-stepnya itu saya akan kasih tahu dari yang pertama. Step yang pertama, kalian itu harus pakai facial washnya ini saya masih ada ya, udah tinggal dikit lagi. Terus kemudian lanjut yang ini ya, Acne Essence Tonernya. Ini yang kedua, step yang kedua ya, Acne Essence Toner. Terus selanjutnya kalian pakai acne serum ini. Terus ini yang ketiga ya, pakai acne serum. Step yang keempat kalian pakai glow toning serum. Lanjut lagi yang terakhir itu kalian pakai yang krimnya bisa kalian sesuai kondisi, krimnya day or night, jadi pakainya siang atau malam hari, pagi, siang atau malam hari kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan yang mau beli juga kayak saya, kalian bisa beli melalui line Scarlett Whitening, Shopee atau Shopee Mall Scarlett Whitening, WhatsApp-nya juga Scarlett Whitening. Nanti juga saya akan kasih linknya di description box di bawah. Oke. Nah, jadi sekarang saya tuh mau kasih tahu terkait arsitek ya, karena saya menggunakan arsitek. Kenapa sih saya pakai arsitek? Karena saya pengen rumahnya yang benar-benar rumah gitu ya, terus sesuai dengan fungsinya, karena lahan saya juga terbatas. Nanti itu ya untuk luasnya. Nah, terus saya itu pengennya ya yang sesuai sama keinginan saya juga, jadi saya pakai arsitek. Dan alhamdulillahnya saya dapat fee arsiteknya itu sedikit murah gitu ya, yang sesuai sama keuangan saya atau budget saya gitu. Sebelumnya tuh saya juga udah survei, saya cari-cari, saya tanya-tanya, untuk price listnya itu lumayan mahal gitu, di atas 10 juta, ternyata mahal juga. Nah,
Akhirnya saya terus cari-cari, berbulan-bulan itu saya cari sambil gitu ya menunggu uangnya. Saya cari-cari akhirnya dapat, alhamdulillah, arsitek ini. Nah, terus untuk fee-nya itu, dia 25.000 ya, 25.000 per meter kalau nggak salah, dikali 40 meter. Nah, saya kasih tahu juga untuk luas bangun sama luas tanah. Untuk luas tanahnya itu 50 meter, jadi kecil banget ya. Ini benar-benar rumah mungil kecil saya, alhamdulillah aja ya, yang penting punya rumah walaupun kecil. Jadi luas tanahnya 50 meter, 5 kali 10 meter. Terus untuk luas tanahnya 40 meter. Jadi saya menyisakan 2 meter di depan ya untuk taman kecil-kecilan sama parkir motor gitu ya. Nah, jadi si bayarnya ini saya ambil yang gambar 2 dimensi sama gambar 3 dimensi. Nanti saya akan kasih lihat invoice-nya juga kalau misalkan kalian pengen tahu. Nah, jadi harganya itu 25.000 per meter. Saya ambil yang 40 meternya kan, yang bangunannya di harga 1 juta. Terus sama yang 3 dimensi itu juga sama, harganya 25.000 per meter dikali 40 meter persegi, harganya 1 juta. Terus saya juga minta RAB-nya, rencana anggaran biaya, dikasih 500.000 kayak gitu. Jadi saya bayarnya 2.500.000. Nah, itu tuh udah paling murah banget yang saya temuin. Mungkin kalian teman-teman juga mungkin ada yang lebih murah juga mungkin ya. Itu yang saya dapat sih. Terus saya juga lihat hasilnya itu waktu pertamanya lihat di channel YouTube, ternyata si arsiteknya itu ada channel YouTube-nya. Saya suka gitu sih desainnya gitu ya. Akhirnya di bio-nya itu ada kontak personnya gitu ya, WhatsApp-nya, jadi saya WhatsApp gitu. Nah, mungkin nanti saya akan kasih nomor HP-nya kalian, nomor WA-nya di link di bawah ya. Mungkin ya, atau enggak di sini nih, di bawah sini saya akan kasih taruh WA-nya gitu. Dan baik banget gitu. Kan saya juga rada bawel ya, terus saya juga suka curhat gitu ke arsiteknya. Saya juga minta untuk desainnya nggak terlalu bagus banget sih, karena ini kan di perkampungan gitu nggak enak kalau misalkan terlalu bagus, walaupun misalkan ada juga yang lain yang lebih bagus dari saya, tapi saya nggak mau yang jadi bahan omongan gimana gitu, karena sekarang kan lagi proses pembangunannya juga, ada yang lihat-lihat gitu, yang ngomongin gitu tetangga-tetangga, karena saya di situ juga pendatang ya, pendatang baru, jadi bukan yang asli situ kayak gitu teman-teman. Nah, lanjut lagi ya untuk konsep rumahnya. Nah, konsep rumahnya itu saya awalnya pengen yang rumah industrial minimalis ya, yang ya kayak milenial sekarang lah ya, anak-anak muda zaman sekarang tuh pengen yang industrial gitu ya. Pokoknya saya pengennya itu sih industrial minimalis, tapi jadinya gitu ya, karena si kontraktornya atau tukangnya itu nggak tahu dah, saya juga nggak ngerti gambar atau kayak gimana, nggak ngerti konsep industrial atau gimana, jadi hasilnya tuh nggak sesuai seperti video sebelumnya ya, saya bilang saya kecewa gitu ya. Nah, emang begitu benar konsepnya industrial, tapi hasilnya nanti nggak akan industrial kayak gitu. Jadi mohon maaf aja, mohon maaf kepada siapa ya ini sebenarnya. Jadi saya juga bingung sendiri itu, pokoknya kecewa aja ya untuk konsepnya. Mungkin nanti konsepnya campur-campur kali ya temen-temen. Nah, udah kasih tahu ya untuk itu. Terus budgetnya, nah budgetnya itu jadi di awal kenapa sih saya harus tetap pakai si kontraktor ini. Jadi pertamanya itu kontraktor ini tuh teman ibu saya, jadi dia menawarkan gitu ya, menawarkan untuk tanah dan bangunnya itu di harga 200 juta ya, tanah dan bangun. Tapi kan waktu itu saya nggak ada uang segitu 200 juta, saya cuman ada sekitar 70-an, 70 juta itu di awal. Jadi saya udah masukin gitu dananya ke kontraktor itu segitu ya, 70 juta. Tadinya tuh tanah juga mintanya 50 atau 60 meter gitu, yang nggak jauh dari jalan gitu, sama si jalanannya kalau bisa masuk mobil. Tapi karena yang sekarang itu kan nggak masuk mobil, dan saya pikir untuk harga tanahnya nggak terlalu mahal ya kalau kayak gitu, cuman kita kan nggak tahu. Nah, lanjut lagi, jadi kan untuk beli tanahnya itu
tahun yang lalu ya, baru bangunnya itu tahun ini. Nah, tadinya tuh kita mau nggak pakai yang ini ya, kontraktor yang awal, tapi ternyata pas dikasih tahu sama ibu saya, dia nggak mau menyerahkan atau memberikan gitu ya si bangun rumah ini ke orang lain kayak gitu, karena dia bilangnya gitu ya, perjanjian awal sama saya tuh kayak gitu katanya, bangun rumah dan ini, padahal mungkin nggak ada di atas materai gitu ya, di hitam di atas putihnya tuh nggak ada, cuman omongan aja. Padahal dengan saya kasih uang segitu ya, sepertinya kayaknya dia juga udah untung gitu, menurut saya gitu ya. Dan dia cuman mengurus sampai AJB doang, nggak sampai SHM, karena SHM saya sendiri yang bikin gitu. Waktu itu dia menawarkan untuk dibikinkan SHM, tapi dengan bayar gitu ya, senilai 12 juta dalam 1 bulan jadi. Nah, saya nggak ada lah uang segitu, kalaupun ada uang segitu saya akan atau diperuntukkan untuk yang lain, bukan untuk bikin SHM kayak gitu. Pokoknya benar-benar dari awal gitu ya, dari awal tuh udah dikecewakan, terus kenapa sih terus saya nggak bisa ke yang lain tuh kan kayak gitu ya, terus dianya tuh kekeh sama, karena dia orang situ juga, terus dia yang kenal-kenal sama tetangga-tetangga situ, pokoknya benar-benar orang asli situ. Terus sayanya juga nggak mau ribut gitu ya, nggak mau ribut dan ribet, jadi ya udahlah saya serahkan aja gitu ya sama Allah, saya pasrahkan, saya ikhlaskan gitu ya, walaupun sebenarnya sih nggak ikhlas gitu dan masih kecewa sampai kayak pengen nangis gitu ya. Sebetulnya gitu ya, ini masalah budget. Terus dan setelahnya kan tadinya udah masuk 70 juta, terus kan tinggal 130. Nah, ternyata saya itu nggak ada uang 130, saya cuma ada 120 juta. Nah, kan saya berpikirnya ya mungkin 70 juta itu ya udahlah untuk beli tanahnya aja. Terus kan tinggal 120 juta. Nah, 120 juta ini saya minta RAB ke arsiteknya ya biar sesuai gitu yang dibangun sama RAB-nya. Ada RAB-nya itu udah sama bayar si tukangnya ya. Dan ada keuntungan sama si tukangnya. Nah, dibuatlah sama si arsiteknya itu, tapi kenyataannya ya di luar itu, maksudnya nggak sesuai sama si RAB-nya juga. Jadi bikinnya tuh semaunya dia gitu. Harusnya kan gimana kita ya, sesuai kita. Terus kita juga nggak kemana-mana jadi mahal gitu, kita materialnya mahal, kan udah ada RAB-nya, tapi dia keluar dari RAB itu. Makanya saya di sini gitu ya, semacam curhat gitu ya. Dan pembelajaran juga buat saya ke depannya, mungkin saya nggak akan lagi pakai jasa kontraktor itu. Mungkin di kemudian hari kalau misalkan saya punya rezeki ya kalau bisa mungkin itu rumahnya kalau nggak dijual mungkin ya, atau buat investasi saya kayak gitu, atau untuk anak saya kayak gitu sih ya. Terus untuk dananya ya, dananya dari mana gitu ya, alhamdulillah sih saya dapat dari orang tua saya waktu itu. Terus ditambah sama tabungan saya, terus sama sisanya juga ada pinjam gitu ya, pinjam. Dan tenornya juga nggak panjang untuk pinjamannya kayak gitu, karena kan saya keberatan kalau misalkan terlalu panjang untuk pinjamnya, terlalu lama gitu untuk bayarnya atau cicilannya. Nah kayak gitu sih. Terus mungkin nanti di video selanjutnya saya akan kasih tahu untuk si rumah sayanya kayak gimana. Terus saya akan kasih tahu ya teman-teman, curhatan lagi gitu ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video saya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangannya atau misalkan yang tidak berkenan kayak gitu. Mohon maaf sekali lagi. Terus kalau misalkan ada yang mau sharing-sharing juga pengalaman gitu ya, pengalaman pribadi kalian kayak gimana, boleh tulis di kolom komentar. Nah mungkin segitu dulu ya. Terus jangan lupa untuk ditonton lagi di video berikutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like. Jangan lupa ya, jangan di skip juga untuk iklannya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.